Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas khusus. Ingin mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu hadis tentang metode pendidikan. Ada metode drill, demonstrasi, eksperimen, metode asistensi, dan metode retorika. Yang pertama ada metode drill, demonstrasi, dan eksperimen dengan hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah alaihi wasallam dakhalal masjida fadakhala rajulun fasalla fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faroda wa qala rji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla summa ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rji fasalli fa innaka lam tusalli thalathan faqala walladzi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni faqala idza qumtu ila sholati fakabbir summa qra mata yassara ma'aka mil qur'ani summa raka hatta tika kaliha, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk juga untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab dan bersabda, "Ulangi, maka sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat." Laki-laki itu mengulangi sholat sebagaimana yang telah dilaksanakan, kemudian datang dan memberi salam kepada Nabi. Beliau bersabda lagi, "Ulangi, sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat," sampai 3 kali. Laki-laki itu berkata, "Demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran atau tidak dapat memperbaiki sholat selainnya, maka ajarkanlah aku." Beliau bersabda, "Jika kamu berdiri akan sholat, maka bertakbirlah dan rukuklah sehingga tenang," yang disebut tu'maninah. Kemudian bangunlah dari ruku sehingga tegak berdiri. Kemudian sujudlah sehingga tenang sebagai orang yang sujud beneran. Kemudian bangunlah dari sujud sehingga tenang sebagai orang yang duduk, dan kerjakanlah demikian itu di seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini penjelasan hadis di atas menjelaskan bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada seorang sahabat yang belum bisa melakukannya dengan benar. Jadi metode pengajaran sholat yang dilakukan Nabi pada hadis di atas dapat disebut metode drill, eksperimen, dan demonstrasi. Metode drill di sini karena seorang laki-laki tersebut memperlihatkan bagaimana cara sholat yang benar dan berusaha melaksanakannya dengan benar, sehingga diulang-ulang sampai 3 kali. Dan kemudian kemampuan dari si laki-laki ini juga terbatas dan pelaksanaan sholatnya kurang benar, sehingga diluruskan dan didemonstrasikan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi bagaimana cara sholat yang benar. Dan metode eksperimen di sini Nabi sebagai guru dan sahabat tersebut sebagai muridnya mengerjakan sholat yang benar sebagai latihan atau dipraktekkan cara sholat yang benar sebagai latihan atas apa yang sudah diketahui. Kemudian metode eksperimen di sini seorang guru yaitu Nabi bersama dengan sahabat tersebut yang sebagai muridnya mengerjakan langsung cara sholat yang benar seperti apa sebagai latihan dari apa yang sudah diketahui. Ia mencoba melakukan sesuai dengan kemampuannya. Setelah tidak ada kemampuan memperbaiki sholatnya, baru diluruskan oleh Nabi. Di sini juga ada biografi dari perawi yang terdapat di dalam hadis, yaitu Abu Hurairah.
Abu Hurairah radhiyallahu anha adalah nama gelar yang diberikan Rasulullah yang artinya bapaknya kucing. Sedangkan nama aslinya adalah Abdus Syamsi, yang kemudian setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah saat perang Khaybar, ia berganti nama menjadi Abdurrahman bin Al-Syarh. Dan menurut Baqi bin Mukhlid, ia meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis, dan Abu Hurairah meninggal dalam usia 78 tahun pada tahun 59 Hijriah. Hadis selanjutnya yaitu metode asistensi dengan hadis An-Ribi'in qala haddatsna rajulun man bani amirin annahu sta'zana 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala aliju faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li khadimihi khru ila hadha fa'alimhu isti'dana faqul lahu kussalamu alaikum a'adakhulu fasami'ahur rajulu faqala assalamu alaikum a'adakhulu fa'adilahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Dari Rib'i bin Hirasi berkata, seseorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami bahwa ia minta izin untuk masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau berada di dalam rumah. Orang itu mengucapkan, bolehkah saya masuk? Kemudian Rasulullah bersabda kepada pelayannya, keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara minta izin. Katakan kepadanya, ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Orang itu mendengar apa yang disabdakan beliau, maka ia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kemudian Nabi memberi izin kepadanya dan ia pun masuk. Penjelasan dari hadis metode asistensi tersebut adalah hadis di atas menjelaskan adab masuk ke rumah orang lain. Nabi tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah beliau sebelum mengucapkan salam dan minta izin atau permisi. Seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Hirasi memberitakan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Amir ingin bertemu dengan Rasulullah, hanya minta izin atau permisi saja, tidak memberi salam terlebih dahulu dengan ucapan, bolehkah saya masuk? Rasulullah mengajarkan melalui pembantu atau asistennya untuk memberi pengajaran bagaimana sebenarnya dalam Islam etika masuk ke rumah orang lain, yaitu memberi salam kepada penghuninya dan minta izin. Metode penyampaian di hadis ini dalam konteks pendidikan ada metode asistensi yang artinya pengajaran masuk ke rumah orang lain diberikan oleh asisten Nabi, yakni pembantunya, tidak langsung oleh Nabi sendiri. Nabi mengajarkan kepada asistennya dan asistennya mengajarkan kepada tamu yang ingin bertamu kepada Rasulullah agar mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Setelah itu baru diizinkan masuk. Demikian kebijakan seorang guru, yakni Rasulullah, ketika melihat seorang sahabat salah melakukan sesuatu, langsung diluruskan dengan penuh bijaksana. Dalam hal ini cukup melalui orang lain karena dipandang melalui asisten lebih layak. Adapun biografi dari perawinya yaitu dengan nama lengkap Rib'i bin Hirasi al-Abasi. Nama panggilannya Abu Maryam al-Kufi. Dia seorang tabi'i besar, tinggal di Kufah dan meninggal pada tahun 100 Hijriah. Al-Zahabi berkata, Rib'i ini seorang yang patuh beragama, tidak pernah bohong sama sekali. Demikian juga Al-Jajali mengungkapkan bahwa Rib'i termasuk manusia terpilih dan tidak pernah bohong sama sekali. Selanjutnya, hadis metode retorika. Pada hadis ini ada hadis-hadis yang berhubungan dengan prinsip-prinsip metode retorika yang dapat digunakan oleh seorang pendidik dalam proses pengajaran. Yang pertama itu ada hadis tentang pentingnya menyampaikan pesan dengan jelas.
an Abdullah bin Amrin an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balagu anna walau ayata wahithu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa muq'adahu minan nar. Yang artinya, Abdullah bin Amr meriwayatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, sampaikan kabar dari Bani Israel dan tidak perlu merasa berat. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia disiapkan tempatnya di neraka. Jadi, hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas, meskipun hanya satu ayat saja. Dalam menyampaikan pesan, seorang pendidik harus memastikan bahwa pesan tersebut mudah dipahami oleh para siswanya. Prinsip yang kedua yaitu hadis tentang pentingnya menyampaikan pesan dengan benar. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad faman adzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minaz nar. Yang artinya, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama seperti berdusta atas orang lain. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan pesan dengan benar dan akurat. Dalam menyampaikan pesan, seorang pendidik harus memastikan bahwa pesan tersebut benar dan tidak ada mengandung unsur kebohongan. Yang ketiga, hadis tentang pentingnya menyampaikan pesan dengan menarik. Dengan hadis, mathalul ladzi yata'allamul ilma tsumma la yuhadditsu bih kamathalil ladzi yaknizul kanza fala yunfiqu minhu. Yang artinya, perumpamaan orang yang berilmu dan tidak menyampaikan ilmunya seperti orang yang memiliki harta tapi tidak mau membelanjakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan ilmu dengan cara yang menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam menyampaikan pesan, seorang pendidik harus berusaha agar pesan tersebut menarik dan mudah dipahami oleh para siswanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.